Nama saya Rizky Ananda dengan NIM F1F11967. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 3, yaitu jelaskan prinsip ekstraksi superkritis cair dalam isolasi senyawa bioaktif. Yang dimaksud dengan ekstraksi fluida superkritis itu yaitu ekstraksi dengan menggunakan fluida superkritis sebagai pelarut untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu cairan atau padatan yang biasanya dioperasikan secara kontinu dan efektif untuk mengekstraksi komponen tanaman. Nah, dalam proses ini, fluida superkritis ini bertindak sebagai pelarut yang memiliki tekanan dan suhu di dekat atau di atas titik kritis dengan tujuan untuk meningkatkan penetrasi ke dalam sel tumbuhan. Nah, proses ini dimulai dari CO2 dalam bentuk uap akan diberikan tekanan hingga menjadi cairan sebelum menjadi fluida superkritis, sehingga ekstraksi dapat terjadi. Karakteristik fluida superkritis ini dikarakterisasikan dengan densitas yang tinggi, viskositas yang rendah, dan difusitas menengah antara gas dan cairan. Nah, viskositas yang lebih rendah dari cairan yang menyebabkan fluida superkritis memiliki kemampuan untuk penetrasi matriks inert dan solut ekstrak yang lebih baik. Nah, keunggulan utama fluida superkritis ini dibandingkan cairan adalah memiliki difusitas yang besar 1000 kali lipatnya sehingga menghasilkan laju transfer massa yang lebih besar. Seperti CO2 merupakan fluida yang digunakan secara luas dalam fluida superkritis dengan pertimbangan sebagai berikut. Tidak berwarna, tidak berbau, tidak beracun, dan tidak meninggalkan residu. Tidak mudah terbakar dan juga mudah diperoleh dengan tingkat kemurnian yang tinggi, memiliki parameter yang kritis dan sesuai, relatif murah, ramah lingkungan, dan mengekstraksi dalam waktu singkat, dan siklusnya dapat di-recycle. Pelarut yang digunakan dalam ekstraksi fluida superkritis ini, pelarut yang biasanya digunakan untuk ekstraksi fluida superkritis seperti tabel pada gambar di samping saya, yaitu pelarut tersebut dipilih karena kemudahan dalam penggunaan temperatur yang kritis dan tekanan kritis dengan suhu dan tekanan yang cukup rendah untuk digunakan dengan instrumen. Adapun prinsip dasar dari ekstraksi ini adalah adanya perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fase dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak. Nah, cairan superkritis, misalkan CO2 tadi, yang digunakan dalam ekstraksi akan mengalami proses berantai dari bentuk cair menjadi cairan superkritis dan kembali menjadi gas dengan adanya manipulasi suhu dan tekanan pada prosesnya. Adapun langkah-langkah dalam mengekstraksi dengan ekstraksi superkritis ini yaitu ekstraksi zat terlarut dari matriks senyawa dengan cairan superkritis. Yang kedua, dilakukan pemisahan atau fraksinasi senyawa yang diekstrak. Kemudian kondisi ekstraksi superkritis ini terbagi menjadi dua, dalam sampel padat ataupun sampel cair. Sampel padat itu dapat diekstraksi dengan dua cara, yaitu dengan cara statis dan dinamis atau gabungan dari keduanya. Sedangkan kalau sampel cair biasanya digunakan pada kondisi dinamis. Maksud dari kondisi statis yaitu jika fluida superkritis dimasukkan langsung ke dalam kompartemen ekstraksi dan dipertahankan untuk kontak dengan sampel untuk terjadinya ekstraksi. Nah, ketika sudah mencapai waktu tertentu, ekstrak akan dilanjutkan untuk dialirkan melalui katup untuk dipisahkan dengan pelarut dan menuju kompartemen hasil ekstrak. Sedangkan pada kondisi dinamis, yaitu fluida superkritis ini secara kontinu dialirkan ke dalam kompartemen ekstraksi dan hasil ekstraksi secara terus-menerus dialirkan ke dalam kompartemen hasil ekstraksi. Namun jika menggunakan keduanya dalam kondisi statis dan dinamis, maka kondisi statis akan digunakan hingga mencapai waktu tertentu dan dilanjutkan dengan kondisi dinamis. Ekstraksi dalam skala kecil biasanya menggunakan kondisi statis dan ekstraksi dalam skala besar biasanya menggunakan kondisi secara dinamis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi fluida superkritis, yang pertama yaitu sampel. Partikel sampel itu harus memiliki luas permukaan yang besar agar laju ekstraksi meningkat, namun dihindari ukuran partikel yang terlalu kecil karena dapat merusak senyawa yang terkandung dan sulit dipisahkan dari pelarut. Yang kedua yaitu suhu dan tekanan. Suhu itu kenaikan temperatur dapat mempercepat kerusakan dinding sel sampel sehingga meningkatkan laju perpindahan cairan superkritis ke dalam sel partikel sampel dan rendemen ekstrak akan meningkat. Nah, kalau tekanan itu mempengaruhinya. Ketika tekanan meningkat, kepadatan yang lebih tinggi akan dicapai oleh cairan superkritis dengan densitas medium akan meningkat dan kelarutan zat terlarut akan meningkat. Juga dapat meningkatkan kemampuan pelarut yang digunakan untuk dapat menarik senyawa yang diinginkan dan akan meningkatkan rendemen ekstrak yang didapat.
Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi yang ketiga yaitu penggunaan modifier atau CO2 sebagai pelarut pada SFE bersifat nonpolar sehingga perlu modifier. Penambahan modifier ini dapat meningkatkan efisiensi ekstraksi dengan cara meningkatkan kelarutan solut yang bersifat polar. Modifier yang digunakan biasanya berupa etanol, metanol, dan air. Modifier dapat mempengaruhi ekstraksi melalui 3 cara yang berbeda, yaitu dengan meningkatkan kelarutan analit dalam cairan superkritis, memfasilitasi desorpsi analit, dan mengganggu kestabilan matriks. Yang keempat yaitu laju alir pelarut. Ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam ekstraksi SFE juga, karena laju alir pelarut harus cukup besar untuk menyediakan hasil ekstraksi yang banyak dengan waktu yang singkat, namun juga dapat menyediakan waktu kontak yang tepat dari pelarut yang solut. Secara umum biasanya digunakan rasio S per F yaitu 25/100 banding 1. Nah, untuk analisis biasanya 5:15:1. Adapun kelebihan dari ekstraksi SFE ini yaitu yang pertama waktu ekstraksi yang singkat dan selektivitas yang tinggi. Yang kedua, pelarut yang digunakan mudah didaur ulang dan pada umumnya pelarut bersifat tidak reaktif atau inert, tidak mudah terbakar, daya larut yang tinggi dan mudah dipisahkan dari produk akhir. Yang keempat, tidak beracun. Adapun kekurangan dari ekstraksi super SFE ini yaitu ekstraksi komponen polar sangat dibatasi oleh kekuatan pelarut CO2. Sulit untuk cari sampel karena sulit di dalam penanganan 2 fase di bawah tekanan yang digunakan. Yang ketiga, memerlukan validasi pada setiap metode karena setiap ekstrak memiliki kondisi yang berbeda-beda. Sekian jawaban dari saya, terima kasih.